papa tuh kayak nggak ngerti basket, tapi dia tuh pengennya aku main basket tuh gimana tuh mas? Nggak ngerti tapi dia mau. Semenjak aku ikut taekwondo itu mas, bayangin setiap pagi itu aku pilihannya cuma 2. Kalau pagi bangun jam 5, itu 1 jam tuh harus ada di luar rumah. Antara jogging 1 jam, entah pokoknya keliling kemana, pokoknya 1 jam baru boleh pulang, atau skipping. Jadi kalau misalkan belum jam 6 nggak boleh pulang. Jam 5 belum bangun diusir. Sekeras itu mas. Aku juga nggak paham, tapi papa itu kayak pengennya tuh nanemin semua prinsipnya dia di aku. Jadi bener-bener aku tuh bahan percobaan gitu loh mas. Dia suka, jadi kayak dia pengennya tuh aku tuh atletis, aku tuh kayak olahraga, pokoknya fokus, bener-bener ngikutin semua yang dia mau kayak gitu. Sempat ditanyain ke bapak kenapa cuman saya doang? Nggak tanya sih mas, karena buat apa aku tanya tuh juga hasilnya aku sampai bisa kayak sekarang. Wih. Kan kayak aku nggak nanya sih, tapi kayak aku bersyukur. Maksudnya aku bersyukur dia support aku sampai karena kalau nggak digituin aku nggak tahu aku jadi apa sekarang. Dita, selamat datang. Ya. Oke, Sobat Kang Ridwan, kali ini kita kedatangan atlet wanita. Atlet apakah ini? Bola basket. Ya, betul ya? Iya, benar. Oke, gimana Dita, kesibukannya apa sekarang nih? Bajunya sih udah menunjukkan. Boleh cerita dong kesibukannya apa sekarang? Ya, untuk saat ini sih ya masih latihan aja sih mas. Kebetulan kan emang lagi bergabung sama tim Surabaya Fever. Stay-nya sih banyaknya di Surabaya. Gitu sih. Kebetulan kan karena kontrak, jadi ya kewajiban latihan tiap hari. Jadi beruntung nih, ini kebetulan lagi pindah ke sini. Lagi libur, bisa diundang. Karena kalau dari Surabaya, aduh pesawatnya aja berapa kan, pesawat transport, belum gantiin hari kerjanya. Jadi kebetulan lagi libur. Ya, lagi libur. Kalau lagi sibuk di sana kan ada ketika training kan ada jadwalnya dia kan, gak leluasa ya gitu. Nah sekarang kesibukannya berarti di Surabaya Fever, terus sama di Timnas ya? Iya. Cuman kan kebetulan Timnasnya lagi off, jadi kita emang lagi fokus untuk Surabaya Fever-nya sih mas. Karena kan memang ini juga kebetulan kita habis tanding dari Malaysia, terus lanjut tanding lagi ke Jepang, terus terakhir ini kita habis tanding di Jakarta mas, di B-Force Cup. Nah ini baru selesai, jadi libur dulu. Gitu. Napas dulu ya. Nah ini kemarin tuh Dita tuh dapat emas ya? Iya. 2023. Bisa cerita dong perjalanannya, karena kalau saya lihat dari riwayatnya kan nggak tiba-tiba dapat emas ya. Ini kan kita pengen siapa tahu Sobat kalian pengen terinspirasi nih dari seorang Dita, dari yang sebelumnya kan pernah tanding kan nggak dapat. Iya. Ya kan, terus dapat perak pasti silver. Aku 10 tahun lah mas perjalanan. Gitu. Boleh cerita dong perjalanannya kayak gimana dulu? Iya, apa dari basket atau dari basket? Kalau basket awal sih aku tuh sebenarnya dulu bukan langsung ke basket mas. Aku tuh kelas 4 SD itu kan aku lahir di Jakarta, jadi aku tuh kelas 4 SD lahir di Jakarta, luar biasa. Aku kan lahir di Jakarta. Saya pikir aku tuh pindah-pindah gitu loh mas. Saya pikir pas lahir langsung kelas 4 SD. Bukan ya? Bukan ya, oke. Ya kan stay di Jakarta tuh aku kelas 4 SD tuh aku ikut taekwondo dulu mas. Karena kan di sekolah tuh ekskul cuma ada basket sama taekwondo. Jadi aku pilih taekwondo pertama. Terus ya udah nih, udah semangat latihan apa segala macam. Tapi giliran aku ikut tanding pertama tuh papaku tuh lihat kayak teman aku tuh ditendang kepalanya tuh langsung berdarah gitu. Iya, jadi kayak papaku punya kekhawatiran sendiri lah, pasti namanya anak perempuan kan. Jadi dia bilang kalau takut tuh suatu saat itu bisa terjadi sama anak saya. Jadi kayak dia udah nggak usah deh, cari olahraga lain aja. Nah akhirnya karena di sekolah ada basket, jadi ya udah saya ikut basket. Ya pertama-tama sih namanya dari taekwondo kan mas, terus ikut basket kan kasar kan bawaannya. Iya, jadi kenapa nyikat orang sih? Kayak ngerebut bola tuh temen tuh kayak pada bete sama aku gara-gara kayak kasar banget, keras banget. Iya, karena kan ya nggak ngerti kan basket tuh. Bocil lah ya. Iya, kayak gitu. Ya udah habis itu
Kelas 4 nih, masih kelas 4? Kelas 4. Oke. Terus akhirnya kelas 5-nya ikut basket tuh pertama-tama ya, karena temen-temen pada bete juga sama aku, ya aku juga males lah. Terus akhirnya tetap kata papaku kayak ya udah nggak apa-apa, tetap ikutin aja. Terus aku tuh papa tuh kayak nggak ngerti basket, tapi dia tuh pengennya aku main basket tuh gimana tuh mas? Nggak ngerti tapi dia mau. Kayaknya cita-cita terpendam papa kayaknya. Gimana? Nggak ngerti tapi gue Maunya pengen. itu, Iya, itu cita-cita terpendam. Papa Iya. pengen atlet basket, nggak kesampaian Iya, kayaknya. yang paling aku bingung itu dia nyuruh aku ngelakuin suatu gerakan, tapi dia nggak bisa nyontoin. Terus aku belajar dari mana mas? Terus kalau aku ngelakuin salah, dia marah. Terus dia malas nggak mau ngajarin lagi. Oh, itu. Terus aku, papa gimana? Papa nggak ngerti. Terus aku disuruh ngapain? Akhirnya dia maunya tuh aku belajarnya tuh dari ngelihat mas. Jadi aku kayak ngelihat orang latihan di sekolah, terus aku disuruh ikutin pulang. Jadi aku mereka latihan tuh aku duduk, harus lihat, harus catat apa aja. Terus nanti kalau udah selesai mereka latihan, baru aku disuruh ngakuin sendiri di lapangan. Tanpa diajarin. Kayak Masih pokoknya kelas 5 ini, kelas 5 ya? SD mas. Maksudnya kan ada orang tanding, gerakannya bagus tuh. Papa nggak bisa. Nggak bisa. Tapi itu bagus. Itu bagus. Dan kan kadang nggak kerekam sama anak ya. Nah, yang itu bagus sama papa dia. Kayak gitu papaku. Dulu belum ada YouTube kan dulu. Belum. Dan itu sekeras itu papaku. Aku tuh dari semenjak aku ikut taekwondo itu mas, bayangin setiap pagi itu aku pilihannya cuma 2. Kalau pagi bangun jam 5, itu 1 jam tuh harus ada di luar rumah. Antara jogging 1 jam, entah pokoknya keliling kemana, pokoknya 1 jam baru boleh pulang, atau skipping. Jadi kalau misalkan belum jam 6 nggak boleh pulang. Jam 5 belum bangun diusir. Sekeras itu mas. Cuman ya itu kan bangun keluar. Iya beneran. Kayak jam 6 pulang, mandi, berangkat sekolah. Dan itu tiap hari. Sekeras itu. Ya nggak, ya aku doang sih mas, adik-adikku juga nggak ada. Aku doang sih yang di sekeras kayak gitu. Anak keberapa emang? Aku anak kedua. Oke, yang pertama digituin? Enggak mas. Hah? Enggak. Kenapa cuma Dita doang? Aku juga nggak paham, tapi papa itu kayak pengennya tuh nanemin semua prinsipnya dia di aku. Jadi bener-bener aku tuh bahan percobaan gitu loh mas. Kayak dia lagi suka ini dek, coba. Dia lagi suka ini dek, coba. Kalau apalagi kan dia suka olahraga kan, dia suka banget tinju kan. Jadi tuh bener-bener kita tuh kadang anak-anak tuh jadi kayak tempat dia buat buat gitu. Latihan sparring. Iya, tapi ya bercanda mas. Dia suka, jadi kayak dia pengennya tuh aku tuh atletis, aku tuh kayak olahraga, pokoknya fokus. Bener-bener ngikutin semua yang dia mau kayak gitu. Sempat ditanyain ke Bapak, kenapa cuman saya doang? Nggak tanya sih mas, karena buat apa aku tanya tuh juga hasilnya aku sampai bisa kayak sekarang. Wih. Iya kan, kayak aku nggak nanya sih, tapi kayak aku bersyukur. Maksudnya aku bersyukur dia support aku sampai, karena kalau nggak digituin aku nggak tahu aku jadi apa sekarang. Artinya dedikasi orang tua, iya, komitmen bener, orang tua. Iya. Karena nggak mudah ya, tiap pagi bangunin. Bener. Nggak mudah kan, orang tua pun meluangkan waktu di situ. Iya mas. Walaupun bete orang tua ini anak susah nih gitu kan, tetap meluangkan waktu. Nonton, meluangkan waktu. Walaupun ibaratnya kayak dulu tuh aku kan tanding tuh jauh-jauh ya mas. Terus kan waktu kecil nih, waktu kecil kan tandingnya tuh lumayan jauh-jauh. Jadi ya papa mama tuh bener-bener antarnya tuh pakai motor jauh berdua, kayak walaupun sejauh apapun kalau aku tanding mereka pasti ada. Jadi kadang tuh sometimes tuh aku ada rasa kayak kalau tanding gak dinonton tuh kayak insecure sendiri, terus kayak nggak pede nggak ditonton. Ada yang kayak gitu-gitunya juga mas. Ini nih buat orang tua nih, anak tuh dalam hatinya gitu ya. Iya, aku sih kalau masalah orang tua sih mas, aku bener-bener kebetulan di basket itu kan sekarang tuh kayak banyak klub, banyak akademi dan itu luar biasa banget buat aku. Cuman permasalahan yang timbul yang baru adalah terkadang orang tua tuh terlalu interupsi ke dalam lapangan. Jadi dia bisa terlalu kayak coach jangan kayak gini, bisa masuk sampai ngatur-ngatur, bisa masuk akhirnya yang baru-baru ini sempat juga ada ribut pertandingan gitu, yang ribut malah orang tuanya. Anaknya yang tanding,
orang tuanya ribut. Itu fenomena zaman sekarang, Mas. Dan itu nggak cuma di basket loh. Di olahraga lain pun yang kelompok umur tuh aku suka tanya kayak ada sepupu aku tuh kan juga main bola, ternyata juga ada kayak gitunya. Jadi nggak cuma di basket aja. Main bola juga kan supporternya banyak. Nah ini orang tua ya. Tapi Bapak menarik ya. Artinya Bapak walaupun ngedorong Dita ya, tapi dia berdedikasi juga untuk mensupport ya. Iya, itu benar-benar. Makanya aku pernah Mas suatu tuh aku diundang di sebuah klub di Bekasi untuk coaching klinik pada saat itu. Coaching itu kayak gimana sih? Kayak kita tuh ngasih beberapa drill ke anak-anak, ngasih motivasi ke anak-anak yang masih kecil-kecil itu untuk dalam bidang basket ya Mas. Betul. Cuman yang aku aneh adalah pada saat itu sebelum aku memberikan coaching klinik itu, aku dititipin gini Mas, Kak nanti kalau bisa jangan terlalu bahas ke basketnya ya, tapi kayak arahin mereka tuh untuk lebih fokus ke sekolah. Di coaching klinik? Nah aku bingung dong Mas, maksudnya gimana Mas? Iya soalnya orang tua murid di sini tuh kayak khawatir tuh anak tuh terlalu fokus basket akhirnya ninggalin sekolah. Itu tuh aku kayak, ya Mas kalau kayak gitu ngapain ngundang saya? Salah dong, ngundang saya ngapain? Kalau misalkan saya kan fokusnya di bidang basket ya mungkin saya kasih motivasi di basket. Iya tapi kalau kayak gitu aja. Terus kayak akhirnya Mas kayak ya udahlah Mas, terus ya pokoknya Mbak Kak Dita atur aja. Oh ya udah Mas coba. Akhirnya tuh Mas pada saat itu kan biasanya tuh kalau coaching klinik tuh saya pasti bawa salah satu jersey saya untuk dibagi kan. Maksudnya untuk dikasih kayak bikin kuis atau bikin game untuk nanti menang dapat itu. Akhirnya saya bikin Mas, terus saya bikin bentuknya pertanyaan. Saya tanya, coba siapa di antara kalian yang mau menyampaikan sesuatu yang dari dalam lubuk hati kalian tentang karir kalian di basket ini ke orang tua kalian? Orang tuanya ada nih? Ada dong Mas. Kan orang tua nunggu semua. Kalau anak-anak kelompok umur tuh pasti orang tuanya ada. Iya nungguin. Di belakang berarti? Ada di sini semua. Dengerin lah. Dengerin dong Mas. Terus akhirnya banyak Mas yang angkat tangan. Kaget saya. Wajar aja nih banyak angkat tangan. Udah tuh. Akhirnya saya pilih satu. Itu Mas. Itu sampai nangis. Anaknya? Iya. Ngomong apa? Aku tuh mau mama tuh support aku. Gitu Mas. Aku tuh maunya mama tuh support aku, jangan terlalu batasin aku tuh mau serius di sini gini. Tapi aku bukan berarti aku ikut latihan basket apa segala macam tuh aku fokus di basket doang, enggak. Tapi aku juga bisa kok tetap fokus di sekolah. Kayak gitu Mas. Akhirnya sampai nangis tuh Mas pokoknya. Nah itu baru satu, yang angkat tangan banyak. Bayangin tuh Mas gimana tuh. Ya pokoknya paling rata-rata nggak jauh dari itu lah ya. Baru di Indianya aku bilang kayak gini, kayak kenapa sih saya bikin pertanyaan kayak gini? Karena harapan saya adalah saya juga dulu disupport sama orang tua. Saya juga dari dulu punya cita-cita tinggi di basket, sampai ya puji Tuhan semuanya tercapai. Tapi yang mesti orang tua semua tahu adalah kalau sesuatu itu kayak gini, anak mau main basket. Kalau bisa itu tuh jangan cuman anak yang mau tapi orang tuanya nggak mau. Jadi jangan anak yang mau tapi orang tua nggak dukung. Itu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Maksudnya jangan punya ekspektasi yang tinggi kalau seandainya anaknya doang yang mau tapi orang tua nggak support. Itu nggak bakal jadi apa-apa. Betul. Dan juga nggak bisa juga kalau orang tua punya ekspektasi tinggi di basket tapi anaknya nggak mau basket. Karena tuh menurut saya tuh kalau sekarang itu banyaknya tuh kayak gitu Mas. Makanya saya bilang sama mereka. Jadi kalau misalkan saya emang berhasil dari antara semua teman-teman saya, mungkin saya salah satu yang berhasil. Tapi salah satu bukan berarti dari yang kayak anak-anak sekarang ini main basket fokus sekarang terus nanti besar mereka akan jadi atlet juga, enggak juga. Cuman maksud saya harapan saya untuk orang tua sekarang, basket ini kan sebuah olahraga. Dari olahraga itu kan sebenarnya bagus untuk kesehatan, bagus untuk daya pikir anak, untuk perkembangan anak, itu bagus. Kalau seandainya dia pada saat ini memang lagi suka basket, ya support aja. Gak usah terlalu jauh mikir nanti anak saya nggak fokus belajar apa segala macam. Enggak, karena itu nanti punya jalannya sendiri. Toh juga anak itu kan nggak selalu konsisten akan suka satu hal, enggak kan? Nanti kan mereka bisa tiba-tiba bosen, nanti sukanya yang lain-lain kan bisa. Ini kan anak tuh lagi cari pola ya. Iya. Yang saya tahu ketika anak
itu punya prestasi, dia kan timbul percaya diri. Iya. Dan itu efeknya tuh domino kan ke yang lain. Apalagi Mas, dalam olahraga basket itu adalah olahraga beregu Mas. Oke, teamwork ya maksudnya. Iya, yang saya pelajarin dari basket itu tuh lengkap. Dia dapat membentuk pola pikir anak, terus bagaimana anak berkomunikasi dengan sesamanya, dan di dalam basket itu juga ada yang namanya leadership, apa segala macam, semua itu lengkap, dari situ ada. Jadi jangan cuma dipandang kayak ya olahraga kayak sekarang nih kan banyak ngapain biarin anaknya ikut atlet, jadi atlet nggak ada masa depan apa segala macam. Sedangkan menurut saya justru dengan dia ikut olahraga itu, olahraga beregu ya Mas. Kalau individu kan ini beda. Saya nggak tahu kalau individu. Ini kan saya ini yang dialamin lah ya, yang dialamin. Saya alami di olahraga beregu. Sebenarnya olahraga beregu itu sangat baik untuk anak-anak karena apa? Mereka kan belajar bersosialisasi, berkomunikasi. Sekarang kenapa banyak anak introvert apa segala macam, mereka nggak pede apa segala macam? Karena apa? Karena mereka nggak pernah dicoba, nggak pernah dilatih untuk masuk dalam sebuah komunitas. Oh, jadi udah introvert sendiri terus. Sendiri ya terus. Itu sih. Makanya saya bilang kayak ya kalau bisa disupport aja. Kalau misalkan emang bukan jalannya, nanti Tuhan akan arahin mereka untuk ke tempat yang memang sebenarnya harusnya di situ. Iya. Anak saya juga 2 tuh ekskulnya basket. Masih kelas 4 kelas 5 SD. Itu Mas. Kadang tuh ekspektasi orang tuanya terlalu besar sampai nggak sedikit loh Mas anak-anak yang akhirnya mereka berhenti basket. Mereka harusnya ibaratnya mereka tuh punya potensi, punya bakat sebenarnya. Karena mau semangat di basket ya, mau. Tapi karena orang tuanya itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi, kayak terus mereka interupsi lah ke pelatih, interupsi ke anak. Jadi anak tuh dapat pressure lebih Mas. Akhirnya mereka udahlah aku kayaknya nggak mau lanjutin basket lagi. Padahal bakat. Kayaknya gua nggak bakat deh karena kayaknya nggak sesuai harapan dengan orang tua kan mungkin gitu ya. Kayaknya aku berhenti aja deh soalnya aku terlalu pressure-nya terlalu banyak. Kayak di lapangan aja udah terpressure sama musuh. Terus dapat pressure lagi sampai rumah kayak kamu gimana sih mainnya gini tadi tuh harusnya kamu gini. Nah itu sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Orang tua Adita dulu nggak tambahkan pressure kayak gitu ya? Oh kalau orang tua aku bapak ya terutama ya. Papa tuh enggak sih Mas, dan puji Tuhannya juga aku bener-bener dibentuk kayak emang dibentuknya keras kayak dengan aku latihan, contohnya dengan latihan itu. Pressure-nya itu aja mungkin jam 5 dibangunin suruh keluar rumah. Iya, terus ya memang papaku juga nggak pernah puji aku sih Mas. Kayak dia nggak pernah puji aku. Dia nggak pernah puji aku di depan aku tuh dia nggak pernah puji. Tapi nggak tahu katanya di luar puji. Tapi kalau di depan aku dia nggak pernah puji. Dan dia tuh selalu kayak apalagi masalah berat badan, dia bener-bener kelihatan gemuk dikit dia langsung, "Dek, kamu makannya harus dijaga gini-gini." Segitunya. Karena terus ya contoh nggak jauh-jauh Mas ya, masalah pacaran aja tuh kayak maksudnya gini, aku kayak aku deket sama cowok terus sama-sama seagama pas segala macam, tapi pas aku tanya ke dia, "Pak boleh nggak?" Padahal aku mikir ya udahlah udah gede juga udah, tapi dia bilang nggak usah, fokus dulu di tujuan kamu apa, nanti kalau semua udah berhasil silakan kamu kayak gitu Mas. Nggak boleh pacaran? Iya, pada saat itu. Umur berapa itu? Apa ya? Udah 19 lebih deh. Oh iya. Ini kan ini udah lewat kan masanya ya. Iya, kok sekarang udah lewat. Tapi Backstreet jalan kan? Oh iya dong. Yes, Mas. Kok bisa enggak Backstreet mah jalan? Ketahuan ya putus ya udah. Tapi kalau di belakang ya tetep lah Mas, namanya juga manusia. Biasanya dilarang-larang mainnya ujungnya Backstreet ya gitu. Tapi pokoknya ya sekeras itu dia pengen ya itu tujuan dan cita-cita saya tercapai. Oke, nah lanjut nih. Tadi kan dari ceritanya baru SD nih, kan udah ngelebar ke yang lain. Terus emang berlanjut tuh latihan tuh di SMP, di SMA sampai ke profesional. Iya Mas, bahkan saya sampai pindah dari Jakarta pindah ke Sumatera Selatan. Nah, ngapain? Itu karena basket itu. Karena basket? Iya. Umur? Baru jadi saya naik kelas 2 SMP, sampai kelas 2 SMP naik di Jakarta, terus naik kelas 3, itu tuh saya pada saat itu saya kan ikut O2SN Mas, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, mewakili Provinsi DKI Jakarta. Oke. Kebetulan pada saat itu saya ketemu. Bisa mewakili saat itu ya? Iya. Yang mewakili kan berarti ya prestasi dong? Iya kan, karena maksudnya ya di basketnya prestasi. Oke. Kayak gitu. Terus ketemu sama tim Sumatera Selatan. Nah ternyata pelatih Sumatera Selatan itu ya orang Jakarta yang ngelatih di sana. Karena ngelihat saya berpotensi dan kebetulan papa mama selalu nonton, langsung lah nyamperin papa mama saya. Ditawarin mau nggak sekolah di Sumsel, tempatnya bener-bener yang
ya kan dia daerah ya mas, jadi yang nggak ada hiburan, nggak ada mall, nggak ada apa, cuma fokus sekolah sama main basket. Tapi semuanya ditanggung, tempat tinggal, makan, uang jajan, sekolah semuanya ditanggung. Itu sampai sekolah sampai kayak gitu, udah. Tapi sekolahnya negeri biasa, kayak jadi hampir kayak Ragunan, tapi dia nggak kayak Ragunan. Kalau Ragunan kan gor sama sekolah satu, sekolahnya di dalam. Kalau ini nggak, ini sekolahnya sekolah negeri biasa, tapi kita dapat dispensasi sebagai atlet. Nah, tapi kehidupannya atlet, jadi di mes, latihan pagi sore, kayak gitu. Udah sampai seperti itu? Iya. Ini SMP? Kelas 3 SMP. Jadi dari Jakarta pindah. Jadi kelas 2 SMP, pindahnya kelas 2 apa kelas 3? Pindahnya kelas 3, naik kelas 3. Jadi kelas 3 saya di sana, lulusnya di sana. Dan sendirian di sana? Iya, sendirian. Udah mulai lepas dari orang tua? Iya. Sendirian, nggak ada saudara. Kan siapa saudara di Sumatera Selatan? Nggak ada. Tapi kan cuma setahun di sana? Enggak, sampai lulus SMA. 4 tahun, Mas. Oh, jadi kontraknya sampai 4 tahun? Bukan kontrak, tapi kan itu kan, jadi mamaku survei ke sana, tempatnya bagus, dan Mas tahu kan seperti yang tadi saya bilang, papa saya kan maunya saya benar-benar fokus. Jadi dia benar-benar dijelasin, Pak, di sana itu benar-benar tempatnya cuman fokus sekolah sama latihan, udah nggak ada yang lain, karena nggak ada mall, nggak ada tempat hiburan tuh nggak ada, Mas. Benar-benar di daerah gitu. Nah itu SMP sama SMA-nya kan beda kan? Iya, tapi tetap mesnya di situ, cuman pindah sekolah aja di SMP, SMP 8 terus SMA-nya di SMP. Tapi ini klub sekolah kan? Bukan klub sih, Mas, tapi lebih ke tim provinsi ya, bukan provinsi malah, kabupaten malah. Kota kabupaten. Jadi kan Sumatera gitu. Selatan kota provinsinya Palembang. Nah, ini saya kota kabupaten. Jadi Kabupaten Musi Banyuasin, Mas. Oh, gitu. Dia udah punya program seperti itu ya. Bagus iya, ya. Itu kayak gitu. Kebetulan kan mereka memang tempatnya itu bekas venue PON 2004 atau 2005. Oh iya, punya tempat. Iya, jadi sudah punya tempat. Dimanfaatkan lah. Iya, benar. Jadi tuh waktu itu ada 3 akademi, ada akademi basket, akuatik, renang, polo air, loncat indah gitu, sama bola. Oh, berarti makan ditanggung, sekolah ditanggung, bahkan digaji. Bahkan dikasih uang saku. Oh, bukan gaji ya, bahasanya uang saku ya. Uang saku masih sekolah. Iya. Nanti salah lagi kalau bilang uang gaji. Tapi uang sakunya cukup besar saat itu ya, artinya untuk ukuran rata-rata. Beli sabun, beli keperluan kita pribadi. Jadi sendiri, benar-benar sendiri. Orang tua udah nggak. Orang tua udah nggak ngasih. Ya maksudnya kalau misalkan ada kurang ya aku bilang. Tapi kayak dari situ sih puji Tuhannya ikut kayak Porda, ikut Porprov, ikut Popda, itu kan dapat uang juga, Mas. Jadi malah dari umur segitu aku bisa ngasih orang tua. Wih, mantap. Ini didikan orang tua nih yang jam 5 bangun suruh. Saya lucu aja dengernya gitu ke jam 5 suruh keluar dari rumah sampai jam 6 terus selalu lah pokoknya keluar gitu ya. Oh, Mas, ini saya cerita sama teman-teman saya juga ketawa kok. Yang itu ya. Kayak, wah hebat banget ya bisa pagi-pagi. Iya. Nah, berarti kan di sana menjadi atlet sana lah ya? Iya, jadinya saya atlet PON pertama saya itu 2012 itu bawa nama Sumatera Selatan. Umur berapa itu kalau bicara? Itu kelas 2 SMA apa? 2 SMA udah PON ya, mewakili ya? Mewakili Sumatera Selatan. Dan emang kerjaannya itu bener-bener main basket aja? Main basket aja, pagi sore latihan. Nah, jadi ini Sobat Kang Ridwan, kalau pengen jadi atlet gitu tuh, di tempatnya seperti itu. Jadi kalau saya ingin menjadi kayak Michael Jordan, latihannya baru sebentar gak bisa, kan gitu ya. Saya udah segitu aja masih masih kalah Mas sama Michael Jordan. Iya, belum nyampe. Masih kalah. Belum nyampe, padahal di sana latihan terus gitu ya. Latihan, cuman hari libur tuh cuman hari Minggu. Sabtu pagi pun kita masih latihan kok. Pagi dan sore latihan? Iya, pagi dan sore latihan. Pagi sebelum kita bangun jam 5 ya sama. Aktivitasnya untung udah pengalaman, Mas. Maksudnya pagi tuh lari gitu. Jam 5 lari, terus udah selesai. Oh, udah biasa? Udah biasa, jadi kayak nggak terlalu aneh latihan pagi. Oh, itu ngatur dengan sekolah gimana saat itu? Ya kebetulan kan kita kan dapat dispensasi atlet ya Mas. Jadi kayak contohnya kalau latihan pagi tuh kita boleh telat sampai 7:30. Oh, boleh telat? Boleh, tapi kan ya nggak sengaja telat Mas. Kalau Iya. Kalau misalnya emang latihan ya. Kalau misalnya emang ininya lebih lama, sesi latihan pagi lebih lama ya bisa 7:30 Mas. Nilai dapat dispensasi nggak? Nilai?
nilai itu balik lagi ke kita sih Mas. Kayak kalau dulu kan sekolah pasti banyak absennya ya Mas. Nah setelah absen itu ya kan balik lagi ke kita, tanggung jawab kita. Kayak kita nyari guru, kita minta tugas tambahan. Kalau aku sih gitu ya Mas. Soalnya tapi ya nggak, kalau yang lain juga ada juga teman-teman aku yang ibaratnya mereka nggak tanggung jawab juga, ada juga yang izin yang harusnya sekolah bilangnya tanding, atau ada juga Mas yang kayak gitu-gitu tetap aja. Itu Dita masuk lu? Ada kok, ada diajak, udahlah kita capek abis tanding, udah kita bolos aja. Jadi ngajakan bolos bareng. Ada kayak gitu, tapi aku kayak maksudnya puji Tuhan aku aku benar-benar, karena aku ngerasa kayak aku waktu untuk sekolah aja tuh cuman dikit gitu loh Mas, banyak absennya. Jadi pas waktunya sekolah aku sekolah, kadang kalau misalnya diajak bolos aku nggak mau, soalnya aku juga nggak suka kalau misalkan jadi orang yang bodoh di kelas juga, aku nggak mau. Aku belajar juga. Ya, emang paling enak sih apa lepas dari PR ya. Karena kalau sekolah kan kasih PR, kasih tugas belum ujian kan gitu ya. Iya. Ya tanggung jawab lah. Tanggung jawabnya. Jadi dari mental sport tadi ya ke bawah ya. Maksudnya tuh itu. Harusnya tuh ya maksudnya ya bagi atlet kita tuh, kalau aku ya nggak tahu yang lain, nggak nyamain juga, maksudnya kalau aku tuh kayak gitu. Ya, saya pernah dengar ada yang cerita ke saya juga, jadi memang perlu ada, kita tuh kalau mau komitmen jangan hanya komitmen di satu bidang ya. Misalnya nih komitmennya di tadi atlet basket ya, tapi ya imbangi sekolah juga, ada komitmen di area itu juga gitu ya. Kan kalau masa sekolah ya kita student atlet, kita harus komit di situnya, karena ya puji Tuhan ya Mas, maksudnya yang nggak nyamain juga saya sama yang lain juga, cuman saya ya kebetulan juga ada di channel YouTube-nya Kang Ridwan ini kan, maksudnya juga semoga bisa menginspirasi orang tua murid juga, karena saya salah satu contoh, dan perjalanan saya belum tentu sama yang lain. Ada juga kok nggak yang sampai kayak saya juga ada juga yang lebih dari saya pun juga banyak. Cuman kalau misalkan saya pribadi ya puji Tuhan, saya dari ya tadi saya bilang, saya dari umur mungkin SMP kelas 3 tuh sudah bisa bantu orang tua. Terus saya sekolah nggak beban orang tua lagi. Terus juga kuliah juga saya gratis, saya dapat beasiswa, karena apalagi basket Mas. Sekarang tuh kampus tuh banyak yang terima beasiswa untuk basket. Oh, jadi kalau di SMA-nya berprestasi basket, iya benar. Ke kampus itu dari prestasi, jalur prestasi jatuhnya. Biasa unggul itu dia 100% beasiswa basket. Jadi dia nggak kuliah ya beasiswa gratis Mas. Kuliahnya gratis. Kuliah, dan itu nggak cuma satu kampus. UPH dia bahkan ada mesnya di dalam. Terus ada Stero Mangun juga kasih, UBL juga kasih, banyak. Makanya enaknya, maksud saya kalau misalkan ada kan gini kan, orang kadang mendiskreditkan ini apa ekstrakurikuler atau kan ada yang akademis non akademis kan. Padahal sebenarnya dari non akademis itu pun bisa sampai dapat beasiswa kuliah. Bisa jadi sesuatu, kita punya relasi apa segala macam juga bisa dari situ. Kayaknya ada kan relasi kan banyak kan. Makanya kayak saya cuma pengen maksudnya ngasih gambaran seperti itulah. Jadi kayak gak perlu terlalu khawatir lah kalau misalkan, maksudnya khawatir boleh tapi nggak perlu, jangan berlebihan. Karena juga nggak semuanya gagal, ada juga kok yang banyak juga kok yang berhasil. Kan semuanya itu kan perjalanan, dan balik lagi ke pribadinya, mau tanggung jawab nggak di situ, mau kerja keras nggak di situ. Ya jadi kan kalau kita punya prestasi terutama di bidang olahraga ya, apalagi basket tadi kan sampaikan bahwa kampus-kampus ini punya program ya, jadi kuliahnya gratis juga. Benar. Kalau memang passionnya di basket kan lanjut juga kan, artinya nggak putus sampai di situ. Bahkan setelah kuliah ya bahkan bisa meniti karir tetap di profesional basket kan, tetap lanjut kan, banyak yang seperti itu ya. Ada juga yang seperti itu. Pun kalaupun enggak kan kita udah punya modal S1 juga Mas, bisa kerja lain. Iya, ijazahnya tuh kalau emang nggak mau lanjut di basket, ijazahnya bisa dipakai buat yang lain juga. Ijazah ya. Tapi atau kan yang which is ya kuliah kamu gratis loh. Betul. Iya. Jadi kan beasiswa banyak, salah satunya ini. Nah, dan sekarang juga itu orang tua murid itu banyak ngejar untuk dapat sekolah favorit Mas. Maksudnya sekolah-sekolah yang dekat rumah tuh mereka bisa pakai jalur Japres. Jadi ngumpulin ya, ikut event di sekolah kayak antar sekolah gitu, nanti piagamnya bisa dikumpulin buat ikut jalur prestasi. Ini kan sekarang tuh sekolah SMA SMP tuh area ya, apa sih namanya? Zonasi ya, itu ya maksudnya tadi ya? Iya, itu. Nah, zonasi itu kan ya saya ada cerita juga sih, maksudnya karena saya kan baru pindah.
Tapi kan zonasinya nggak nyampe nih, kurang dikit gitu kan, atau mungkin KTP-nya waktu itu telat ngurus lah gitu kan, dia harus 1 tahun katanya ya. Iya. Terus dia masukin tuh anaknya tuh prestasi taekwondo. Iya, itu bisa. Masuk itu. Makanya Mas, saya bilang sekarang tuh orang tua murid juga banyak udah mulai aware sama itu, udah mulai ngumpulin sertifikat. Iya, benar. Tapi ya itu Mas, kadang kan sesuatu itu bisa jadi pro dan kontra. Betul. Sekarang itu ya sama seperti yang tadi saya bilang, banyak klub, banyak akademi, banyak yang buka eskul basket apa segala macam, basketnya jadi bisnisnya bagus nih Mas, karena bisnisnya jadi bagus. Tapi masalah udah pasti berbarengan dong sama masalah yang berbarengan adalah yaitu orang tua terlalu banyak interupsi, terus jadi ada problem anak-anak terlalu merasa diemaskan, dibutuhkan, sehingga mereka baru usia sedini udah merasa udah paling hebat, sehingga udah merasa jadi bintang. Iya itu. Nah kalau yang japres, masa japres ini akhirnya orang tua murid tuh mau masuk klub tuh yang juara aja, karena apa? Ngambil piagamnya. Oh iya, jadi nggak terlalu memperhatikan untuk pembinaannya, tapi jadinya nyarinya ya itu pro dan kontranya. Iya, jadi ibu semangat cuma ngejar sertifikat dulu. Iya, ada yang seperti itu juga. Lo harus prestasi menang, kalau menang ini, makanya harus menang. Ayo coach gini coach. Iya, gitu Mas. Gitu ya prosesnya kayaknya. Ada yang seperti itu, nggak semua tapi ada. Oke, itu ketika mendapat medali emas ya, ini kita waktu itu kan perjalanannya kan dari Iya. sekolah, kuliah, terus kuliah. akhirnya, nah setelah lulus dari SMA itu Mas, itulah saya 2013 pertama kali kan pindah kuliah di Universitas Bakri di Jakarta, pindah lagi ke Jakarta akhirnya. Oke. Nah disitulah saya dapat panggilan timnas, panggilan seleksi timnas. Umur berapa saat itu berarti 2013? Apa ya? Kisaran 18 apa? Oke, 18 ya. 18, Berarti 19. kuliah, umur kuliah ya? Iya, baru masuk kuliah bahkan Mas. Jadi itu saya daftar Bakri, terus masuk cuman 1 minggu untuk administrasi, terus langsung nggak kuliah lagi. Dipanggil? TC kan 1 tahun Mas. Ah? Iya, TC-nya ya hampir 1 tahun lah. Training camp? Iya Mas. Sama setahun, terus kuliahnya gimana? Ya saya izin dulu kan yang semester 1. Cuti berarti kan? Iya, ambil cuti. Jadi lanjutnya semester 2, ambil lanjut di semester 2. Oh ya, agak telat berarti. Agak telat dong pasti Mas. Bukan, karena saya dari Kira ini dispensasi gitu, enggak ya? Dari 2013 itu pertama kali tuh kan masih junior banget tuh Mas. Ya saya pikir saya nggak masuk sih, tapi ya puji Tuhan, maksudnya keinginan saya, usaha saya membuahkan hasil. Akhirnya di 2013 itu puji Tuhan kepilih. Nah lanjut Mas sampai 2003. Dan SEA Games itu kan per 2 tahun kan. Jadi 2013, 2 tahun lagi 2015. Puji Tuhan di 2015 itu setelah 20 tahun Indonesia dapat medali lagi Mas. Medali perak. Perak? Setelah 20 tahun? Iya, waktu itu manajernya Kak Augie Fantinus yang dia bikin buku. Gitu. Jadi setelah 20 tahun baru pertama kali lagi itu bikin? Akhirnya dapat medali lagi. Oke. Selama perhelatan SEA Games. Oke, terus habis itu nextnya 2017 di Malaysia dapat perunggu. Tetap mendapat medali ya. Tetap mendapat medali. Okay. Terus di 2019 Filipina itu perunggu lagi. Perunggu lagi masih dapat. Nah, di 2021 ini never give up nih. Iya. Wah. Karena memang dari dulu Mas cita-cita saya sama Papa tuh, saya memutuskan untuk jadi atlet basket, saya pengen jadi atlet timnas, dan saya tahu Indonesia tidak pernah meraih medali emas sepanjang SEA Games. Oleh sebab itu saya akan punya cita-cita itu. Jadi cita-cita saya adalah memberikan medali emas untuk di SEA Games untuk Indonesia. Okay. Karena itu belum pernah. Nah puji Tuhan dari 2013 nggak dapat apa-apa, 2015 perak, 2017 perunggu, 19 perunggu, 21 perak. Nah puji Tuhannya di 2023 bisa kita bikin sejarah. Wih, mantap. Pertama kali ya iya, untuk wanita ya. Perhelatan SEA Games. Gimana rasanya tuh? Nah itu luar biasa Mas. Ya gimana sih Mas mimpinya jadi kenyataan. Iya. Tapi ya, nah ya 10 tahun kan Mas perjuangannya. Prosesnya ya. Artinya untuk dapat satu prestasi itu nggak instan dan tidak menyerah ya. Iya. Nggak menyerah cukup sampai dengan waktu itu tidak menang. Iya. Mulai dari apa? Perunggu ya. Iya. Perunggu, perak, kayak gitulah naik turun sehingga terakhir dapat emas ya. Dan itu bukan cuman perjuangan sendiri ya, pribadi aja, tapi kesuksesan teamwork itu juga. Ya. Iya, karena benar-benar sampai kita mendapat medali emas itu dari perjuangan kita sepanjang latihan, terus juga benar-benar support dari manajer timnas basket putri itu Mas, dia bisa kita try out ke Taiwan, kita didatengin
asisten pelatihnya bukan asisten pelatih, maksudnya kita sempat Asian Games itu setelah SEA Games. Cuman sebelum SEA Games itu kita bisa datengin trainer dari Amerika yang bener-bener sulit Mas untuk bisa trainer itu mau untuk melatih itu sulit, tapi kita tuh bisa dapet. Terus kita didatengin pelatih fisik dari Amerika juga yang ibaratnya, karena menurut kalau kita tuh performance itu kan gak cuma dari latihan fisik dan latihan lapangan doang kan, tapi kayak kita dari multivitamin kita, dari semuanya bener-bener kita belajar sih di SEA Games itu. Jadi saya sih ngerasa ya memang pencapaian medali emas ini karena memang dari segi manajer timnasnya juga nggak main-main, nggak nanggung-nanggung Mas. Bener-bener untuk supportnya bagus ya? Iya, nggak cuman di dalam lapangan kayak dari apa yang kita konsumsi, multivitamin. Oh, dijagain itu? Iya, yang SEA Games ini bener-bener. Yang kemarin 2023, makanan dijagain, ya, makanan, vitamin, multivitamin, fisiknya, fisik, terus kita dapat banyak trainer dari luar, pelatih juga dari luar juga. Dibanding 2021 emang berarti ada beda ya? Mungkin lebih ke arah kayak ya tadi Mas, kayak ekstra multivitamin dan ekstra kita dapat trainer dari luar itu sih. Iya. Nah, ini kan kalau kita bicara prestasi yang terbaik lah ya, kemarin kan 2023 kan, dan sekarang aktif di Surabaya Fever ya. Iya. Oke. Nah, apa sih 3 hal lah saya minta yang menyebabkan kayak Dita ini kok bisa sampai di titik ini, yang menurut Dita strategi yang paling Dita lakuin sehingga Dita bisa mencapai kesuksesan ini apa aja sih? Iya. Kalau dirangkum jadi 3 hal yang dipikirin apa? 3 hal ya. Ya, yang pertama sih pasti nomor 1 sih doa ya Mas. Maksudnya ya rezeki dari Tuhan kan. Jadi ya, doaku selama ini maksudnya akhirnya dikabulin sama Tuhan gitu. Itu paling penting sih, karena ya kerja keras, kalau aku mau bilang kerja keras di satu berarti usaha manusia, kalau Tuhannya bilang enggak ya enggak. Iya. Menurut aku ya dari kita doa ya. Sambil bekerja sambil berdoa kan. Kita doa terus saya kerja keras. Terus ya yang ketiga ya tadi support dari segala sisi, karena kalau sendiri itu juga nggak mungkin bisa juga. Kan, berarti orang tua, tim, pelatih, ya, manajer semua. Ya, artinya karena basket ini nggak sendirian, tim, ya. Olahraga tim. Oke. Kita tuh keantengan ngobrol nih, belum nyobain apa depan nih. Ada apa nih? Iya, mau nyobain lagi. Tadi udah nyobain. Mau nyobain lagi yang mana nih, Mbak Dita? Sekarang aku sih penasaran banget sama yang ini sih, Mas. Soalnya kan aku suka yang rasa manis gitu kan. Oke, tes boleh tes. Ini apa sih Mas? Itu ini apa sih? Varian boleh jelasin? Ini roti. Isinya coklat ya? Amor cake. Amor cakes. Amor cakes. Ini pertama kali sih ini Mas saya coba nih. Oke, boleh. Siap. Coba ya. Unboxing. Gak apa nih. Gak apa-apa. Kita sambil cobain. Gak kerasa nih ngobrolnya. Iya. Dari tadi. Mau dipotong lagi seru. Amor cake. Amor cake. Sambil ngobrol nggak apa-apa ya, santai aja ya. Berarti ini sehari-hari di Surabaya sebenarnya ya? Iya Mas, aku stay-nya di Surabaya. Jadi kalau lagi libur aja pulang. Kalau lagi libur kayak gitu suka latihan nggak? Apa? Lagi libur nih gini suka latihan nggak? Iya, sesempatnya sih Mas. Maksudnya kan kalau udah di rumah tuh kan masalahnya kita, kalau kayak aku nih kan di rumah kan ada adik-adik kan yang aku tinggal ya kalau libur doang pulang gitu. Jadi pasti ya aku ngabisin waktu sama keluarga, tapi ya sebagai atlet ya tetap ada lah aku jaga kondisi juga. Tapi nggak sampai jam 5 kayak dulu papa kan, bukan ya? Intens itu ya. Nggak segitu. Makan dulu. Enak Mas. Kayak roti ya rasanya ya? Enggak, misalnya kalau makan roti itu kan kayak kita kerasa gitu loh. Kayak kalau misalnya enak enggaknya.
kelembutannya gitu ya. Bukan karena di endorse, bukan? Enggak, Mas. Ini libur berapa lama nih? 10 hari. 10 hari. Berangkat lagi ke sana. Di sana berapa lama di Surabaya berarti? Biasanya? Berapa lama? Berapa lama? Terus balik lagi sini lagi? Ya tergantung ini aja, Mas. Kayak aku kan jatah libur tuh pasti Lebaran libur, terus Natal libur. Terus kalau misalkan abis event biasanya ada libur. Kayak gini kan aku habis pertandingan. Oh, berarti sekitar 4-5 kali ya pulang? Iya, dalam 1 tahun kan? Dalam 1 tahun, iya. Pernah dapat penghargaan ini katanya, Rookie Award, Rookie of the Year ya bahasanya ya? Iya, pas zamannya 2014-15 lah. 14. Umur berapa itu? 18-19. 18-19 tahun ya, masih muda kan? Iya, soalnya kan itu aku 2013-nya itu kan aku masih timnas dulu, baru aku bisa main di profesional. Itu waktu itu masih WNBL. Yang sekarang nggak ada? Nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan masih jalan di Surabaya Fever. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tidak sampai berhenti ya, walaupun kompetisi liganya nggak ada, tapi secara klub dia mandiri bisa jalan gitu ya. Gitu. Dengar-dengar sih katanya ya Perbasi sih mau mempersiapkan untuk liga untuk maksudnya bentuknya pertandingan untuk putri, Mas. Cuman ya dengar-dengar, cuman belum tahu konsepnya seperti apa. Iya kan sekarang kalau nggak ada kompetisi seleksinya gimana? Kan kasarnya gitu ya. Kan kalau ada kompetisi di dalam, seleksi jadi pemain timnas kan gitu ya? Iya, Mas. Berhubung saya baru pulang dari Jepang nih, baru lihat kan kemarin kita tuh ke Jepang tuh diundang untuk liga profesionalnya putri di sana. Itu bayangin ya, Mas. Itu jadi ternyata Jepang itu klub basket putrinya itu mereka yang profesional itu disponsori oleh perusahaan-perusahaan Jepang kayak Honda, Toyota, perusahaan-perusahaan Enos apa Eneos gitu. Jadi mereka akan mendapat pengurangan pajak kalau mereka sponsorship-nya ke olahraga. Oke. Itu yang kita kayaknya nih kalau bisa di Indonesia kayak gitu, olahraga hidup. Oh, karena dari perusahaan mau mensponsori. Iya. Karena jadi faktor pengurang pajak, insentif pajak ya. Itu. Nah, kalau harapannya tuh gitu. Kayak di volley di Indonesia juga gitu. Volley kan pakai bank. Oh iya, kalau volley jalan ya, yang wanita banyak. Volley kan soalnya bank dia, Bank Pertamina, terus dia BNI, ya. Lumayan banyak perusahaan. Tapi kalau bola basket belum terlihat. Bola basket belum. Ya semoga. Semoga ya. Harapannya sih gitu. Iya. Biar kalau misalkan emang maksudnya gini kan, kadang kan kita dituntut prestasi. Cuman juga kan hak dan kewajiban lah, maksudnya ada hak ada kewajiban. Ya kewajiban kita ya berprestasi, latihan apa segala macam. Tapi kan hak kita juga ada dong, Mas. Maksudnya dari segi fasilitas, dari segi support apa segala macamnya kan juga ada. Ya itu sih. Oke. Harapannya apa ke depan? Ya kalau saya sih ya berharap Liga Putri ada lagi. Karena sebagai ya mungkin saya bukan nggak relate sih, tapi mungkin kita tuh beda-beda gitu. Maksudnya kan kalau saya kan selama ini di timnas gitu, jadi kayak kan ada juga yang teman-teman saya yang nggak timnas. Akhirnya mereka berhenti untuk memutuskan kerja apa segala macam. Ada, Mas, karena kan yang mau gimana kalau misalkan nggak kepanggil timnas, sedangkan basketnya lagi di timnas doang gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Makanya keterampilannya hilang kan? Iya. Jadi kayak ya harusnya bisa buat regenerasi, akhirnya karena nggak ada liga, jadi akhirnya mengurungkan niatnya untuk serius di basket profesional karena kan nggak ada ini. Kayak gitu sih. Ya harapannya ya mudah-mudahan Liga Putrinya ada lagi, karena kan gimana pun juga yang timnas sekarang juga isinya kan juga udah beberapa yang senior, yang mungkin ada juga yang cedera, yang tidak bisa melanjutkan. Sedangkan kan kita baru pertama kali nih sejarah mendapat medali emas. Kenapa apa enggak kita mau mempertahankan? Karena mempertahankan itu kan lebih sulit, Mas. Tapi kalau misalkan kita nggak punya
liga juga kita gimana nyari regenerasinya. Sedangkan kan nggak bisa selalu melulu mengandalkan timnas yang terakhir itu sih. Itu sih. Ya, jadi mudah-mudahan lah kedepannya ada lagi liga bisa bergulir lagi ya. Iya, biar ada keberlanjutan. Iya, dan biar ada kegiatan kan. Iya, udah pasti dong. Lebih banyak. Dan biar semua agak lebih banyak lagi untuk atlet basket yang lain juga, yang putrinya khususnya juga ada pemasukan juga. Terus juga kan kalau ada liga juga kan pemasukannya bukan cuma atlet doang, tapi ya pelatih iya, ya official iya, terus ya wasit. Terus yang event organisernya apa segala macam semua kan. Iya. Gitu. Kalau lagi di klub latihannya kayak gimana sih gambarannya? Kalau saya lebih ke dari jam berapa sampai jam berapa latihannya kayak gitu. Kalau kita pagi jam 7 sampai jam 9, atau kalau misalkan kemarin-kemarin agak siangan jam 10 sampai jam 10 bisa sampai jam 12. Mulainya jam 10. Tapi biasanya pagi kalau misalkan ini timnas gitu, kalau misalkan klub aku juga pagi jam 7 sampai jam 9, itu 2 jam. Itu bisa 1 jam sesi gym doang, terus 1 jamnya lapangan, atau bisa full gym aja pagi. Terus sama 2 jam? Iya, 2 jam. Terus standarnya gitu. Pagi ya itu ya? Sore? Pagi. Sorenya bisa mulai jam 3 sampai jam 5, tergantung jadwal lapangan aja. Itu main di lapangan itu pasti kalau sore? Iya, itu lapangan. Dan itu tiap hari seperti itu? Iya, itu tiap hari. Kalau lagi di training camp sama juga kayak gitu? Sama mas, pagi pasti kita nge-gym, sorenya kita lapangan. Karena kan pagi ya buat untuk kekuatan fisik kan, kalau lapangan lebih ke chemistry, cara bermain, apa segala macam. Oh ya, dengan tim ya. Iya. Kalau main bagian apa sekarang? Saya point guard. Point guard tuh yang ini ya? Yang bawa bola pertama itu. Bawa bola depan, paling depan kan? Iya. Paling ngacak-ngacak pertahanan lawan. Pokoknya yang ngatur pertandingan, ngatur game plan, maksudnya bukan game plan, maksudnya ngatur di lapangan. Ya, ini kesini gitu ngarahin. Mau main pattern apa gitu. Iya, saya pernah nonton dulu film Slam Dunk yang animasi itu. Miyagi. Sohoku. Si Hanamichi Sakuragi, nggak tahu ya? Tahu mas, tapi nggak terlalu ngikutin. Oh, nggak ngikutin ya. Itu zaman saya dulu nonton itu. Lucu filmnya. Point guard ya. Kalau dari pengalaman selama ini ya, apa tantangan terberat yang pernah dialami atau dihadapi? Terus bagaimana cara melaluinya? Kalau saya dalam hidup ya? Iya. Kalau saya yang pertama kali itu 2018. Waktu ada Asian Games di Jakarta, maksudnya Asian Games itu kan lebih besar dari SEA Games, dan itu jarang banget bisa ada di Indonesia gitu. Dan pada saat itu ya kita bisa ada jadi tuan rumah ya. Nah pada saat itu saya tuh bukan tinggal milih sih, tapi kayak kan udah biasa timnas gitu kan, jadi ya punya peluang besar lah mas buat masuk di tim Asian Games itu. Nah kebetulan pada saat itu tuh ada tim yang 3x3, basket yang 3 lawan 3, sama yang 5 lawan 5. Nah sebenarnya sih saya pengennya main di 5 lawan 5, tapi ternyata saya dipanggil seleksi untuk yang 3x3. Nah udah ikut nih, akhirnya udah saya ikut 3x3. Nah pada saat itu juga masih bergulir kompetisinya tuh Mas Rikandi. Kebetulan saya cedera ACL di kaki kiri. Itu akhirnya harus operasi. Jadi saya nggak ikut. Waduh, maksudnya lagi ada momen itu? Iya. Cedera kaki sampai operasi? Sampai operasi. Pas latihan? Pas sparring. Jadi saya waktu itu mau berangkat persiapan untuk berangkat seri Surabaya. Waktu itu di tim Merpati Bali. Terus kita biasa cewek kan sparringnya sama cowok kan biasanya. Nah kita tuh lagi sparring, terus tiba-tiba saya lagi loncat barengan landing. Pas saya lagi loncat gini mau rebound bola, terus dari belakang musuhnya tuh dia loncat tapi nggak balance gitu loh mas. Jadi pas dia turun landing nginjek kaki saya, maksudnya niban kaki saya. Jadi langsung klek gitu. Dah. Aduh. Langsung. Patah atau dislokasi? Enggak, ligamen yang buat nyambungin antara paha gini. Atas dan paha bawah. Kan itu kan ada kayak ligamen gitu. Yang gini? Iya. Itu kenapa? Itu putus. Waduh. Jadi itu ligamen itu buat nahan badan kita biar nggak jatuh ke depan. Nah itunya yang putus. Putus? Putus. Terus dioperasi? Dioperasi, 10 bulan recovery-nya. Jadi saya langsung harusnya bisa main Asian Games, saya bisa ngerasain gitu. Tapi nggak bisa karena ya itu cedera. Saya sampai nggak nonton mas, sampai depresi.
Maksudnya gedek. Gedek. Harusnya gua main situ kan maksudnya gitu. Nonton Asian Games kayak bete. Enggak, males. Terus gimana cara menghadapi itu kan? Itu udah anggaplah tantangan yang tidak nyaman ya saat itu ya. Nggak ada, pasrah aja. Pasrah aja. Dan ngalir aja, ngikutin lagi, training lagi, ngalir lagi gitu kayak biasa atau gimana? Saya tuh sampai yang saya bilang depresi itu Mas karena hampir kayak takutnya nggak bisa balik lagi ke normal. Jadi saya udah kayak aduh kayaknya saya nggak bisa main basket karena tuh kan pemulihan normal ACL itu 6 bulan. Ya. Saya udah 6 bulan tiba-tiba kondisinya bengkak. Langsung ke rumah sakit disedot cairan, jadi ada cairan disedot. Nah dari disedot itu 3 minggu di bed, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Jadi kayak yang harusnya udah bisa jogging segala macam, ini harus ngulang dari nol. Jadi kayak itu waduh kayaknya saya nggak bisa ini. Makanya saya bilang ya udah, saya udah pasrah di tingkat yang udah pasrah, kayaknya nggak bakal bisa balik lagi. Akhirnya tiba-tiba puji Tuhan ketemu sama, jadi saya waktu itu di satu tempat fisioterapi, terus akhirnya saya pindah ke fisioterapi yang lain karena pada saat itu kebetulan saya barengan sama kuliah. Nah tempat fisio saya tuh sama kosan saya tuh jauh, jadi saya cari yang dekat biar bisa tetap terapi tapi saya bisa tetap kuliah. Nah kebetulan pas di tempat fisioterapi yang baru tuh cocok Mas. Jadi programnya tuh cocok sama saya. Untuk pemulihan? Iya, akhirnya tuh ya itu dari 6 bulan, akhirnya saya nambah kan 10 bulan, jadi nambah 4 bulan. 4 bulan itu udah sampai masuk lapangan ya Mas. Jadi 10 bulan Mas waktu saya dari itu. Gaji dapat tapi? Dapat. Kan kontrak Mas. Oh kontrak. Itu yang aman ya? Kontrak soalnya. Kalau ini minta tips dong buat Sobat Kang Ridwan, terutama buat yang ingin meniti karir di bidang profesional ya, untuk menjadi atlet basket ya. Ada tips nggak? Oh sorry, sebelum ngomongin tips, ini ya medalinya ya, supaya kelihatan dulu nih. Iya. Boleh lihat ya? Boleh. Boleh ya. Ini medalinya nih seperti itu nih. Tapi yang 2021 Vietnam. Iya, ini silver ya, perak ya? Iya, soalnya medali emasnya di Surabaya. Oh, Surabaya. Nggak kebawa. Maaf ya. Kayak ini yang silver ya, tapi yang emas ada ya? Emas ada. Oke, sip. Oke, lanjut tadi apa tipsnya nih? Ya nggak jauh-jauh dari ya. Pegang aja ya. Iya, nggak jauh-jauh dari bekerja dan berdoa lah. Maksudnya segala sesuatu ya kita harus selalu kerja keras, sudah pasti ya dibarengin sama doa karena kan itu penting Mas. Menurut saya sih karena saya ngejalaninnya itu dari situ sih. Dari situ sih. Iya. Sama apa namanya? Kalau saya selalu pesan sama dimanapun saya dikasih kesempatan untuk menginspirasi orang, saya selalu bilang kayak pasang cita-cita tuh harus emang selalu paling tinggi. Setinggi-tingginya. Mungkin sekarang kita mikir kayak itu nggak mungkin, tapi kita nggak ada yang tahu kalau misalkan kita selalu nyebut itu, selalu tahu tujuannya apa. Iya. Itu sih Pak. Kita nggak ada yang tahu. Doa, kerja keras, terus set cita-cita setinggi mungkin. Iya. Ya, kita nggak tahu bahwa kita ada yang tahu. Bisa jadi kita tuh sampai ke sana. Iya. Kalaupun nggak sampai sana kan pasti adalah pencapaian-pencapaian kita yang mendekati. Iya. Kalau goalnya rendah ya dapatnya rendah kan. Kalau goalnya tinggi minimal mendekati kan gitu ya. Gitu. Oke, sip. Dita, makasih banyak nih udah mau sharing meluangkan waktu. Harusnya liburan nih. Harusnya jalan-jalan. Ya, ternyata diundang ke podcast dulu ya. Makasih. Makasih Mas sudah diundang malah. Siap, mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat kalian di rumah. Amin. Ya. Thank you ya. Sukses selalu ya. Makasih, Sukses selalu ya. Mas. Siap, sama-sama.